Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Anissa Afiani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Imro'atul Wajidah. Pertama, bagaimana coping yang tepat bagi mereka yang mengalami gangguan penyesuaian kecemasan? Ada dua bentuk coping yang menurut teori Richard Lazarus, antara lain pertama, problem focus coping atau PFC, yaitu strategi kognitif untuk penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. Adapun aspek-aspek strategi coping dalam problem fokus yaitu keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau mengelabui penyebab stres atau memperbaiki akibatnya dengan cara langsung. Kedua, perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah. Ketiga, ada penekanan kegiatan bersaing. Individu dapat menekan keterlibatan dalam kegiatan bersaing atau dapat menekan pengolahan saluran bersaing informasi dalam rangka untuk lebih konsentrasi penuh pada tantangan dan berusaha menghindari untuk hal yang membuat terganggu oleh peristiwa lain, bahkan membiarkan hal-hal terjadi jika perlu untuk menghadapi stresor. Keempat, kontrol diri. Individu membatasi keterlibatannya dalam aktivitas kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru. Kelima, dukungan sosial instrumental, yaitu mencari dukungan sosial seperti nasihat, bantuan, atau informasi. Yang kedua ada emotion focus coping atau EFC. Strategi penanganan stres di mana individu memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional, terutama dengan menggunakan penilaian defensif. Emotional focus coping merupakan strategi yang bersifat internal. Berikut aspek-aspek strategi coping dalam EFC. Pertama, dukungan sosial emosional, yaitu mencari dukungan sosial melalui dukungan moral, simpati, atau pengertian. Yang kedua, ada interpretasi positif, artinya menafsirkan transaksi stres dalam hal positif, harus memimpin individu untuk melanjutkan secara aktif pada masalah terfokus dalam tindakan penanggulangan. Penerimaan, sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, ada penolakan, respon yang kadang-kadang muncul dalam penilaian utama. Hal penolakan ini sering dinyatakan bahwa penolakan berguna, meminimalkan tekanan dan dengan demikian memfasilitasi coping, atau bisa dikatakan bahwa penolakan hanya menciptakan masalah tambahan kecuali stresor menguntungkan dapat diabaikan. Religiusitas, sikap individu dalam menenangkan dan menyelesaikan masalah secara agama. Dapat disimpulkan bahwa PFC lebih mengarah pada penyesuaian masalah langsung yang lebih diarahkan pada lingkungan maupun pada diri sendiri. Sedangkan EFC atau Emotion Focus Coping berorientasi pada emosi yang merupakan usaha untuk meredakan atau mengelola stres emosional yang muncul ketika individu berinteraksi dengan lingkungan. Adapun contoh upayanya yaitu pertama, keaktifan diri seperti membaca buku yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan terapinya. Kedua, perencanaan seperti mengikuti terapi. Ketiga, kontrol diri, mengurangi kegiatan yang menguras tenaga dan emosi. Keempat, mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, seperti menerima pendapat orang lain tentang mengurangi kecemasan.
Kelima, mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, seperti meminta bantuan keluarga untuk mendampingi terapi. Keenam, penerimaan, yaitu seperti menaati saran yang telah diberikan. Yang terakhir, religiusitas, seperti berdoa dan beribadah. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa dalam psikoterapi harus ada hubungan terapeutik antara klien dan terapis? Hubungan terapeutik didefinisikan hubungan yang salah satu pihak memiliki tujuan untuk perkembangan, kematangan, peningkatan fungsi dalam menghadapi masalah yang dialami salah satu pihak. Hubungan terapeutik sangat berarti dalam konseling. Kualitas hubungan tersebut menunjukkan kontribusi signifikan terhadap hasil akhir konseling dan kemampuan untuk membuat konseli tetap mengikuti konseling. Oleh karena itu, dalam proses konseling, pentingnya hubungan antara konseli dan konselor dalam semua pendekatan terapi. Teknik komunikasi digunakan dalam hubungan terapeutik yang merupakan bagian dari proses terapi sehingga diharapkan mempercepat proses pemulihan dari konseli. Komunikasi terapeutik pada prinsipnya merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan. Komunikasi ditujukan untuk membina kerjasama konselor dan konseli, ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman. Hubungan klien dan konselor sebagai hubungan di mana individu yang mencari bantuan dihargai dengan individu lain. Salah satu bentuk penghargaan terhadap konseli adalah konselor harus menyadari bahwa konseli memiliki kompetisi, di mana dalam diri konseli memiliki kemampuan untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Hangat, mendukung, penuh perhatian, berempati, pengertian, klarifikasi, membantu, bertujuan, menunjukkan keterlibatan, kolaboratif, peka, dan menciptakan keselarasan hubungan dalam kualitas dan karakteristik konselor yang dibutuhkan dalam membangun hubungan dengan konseli. Pertanyaan ketiga, mengapa terapis harus memperhatikan faktor budaya dalam menangani kliennya, dan terapi apa yang cocok bagi orang yang memiliki gangguan kecemasan yang sesuai dengan budaya di Indonesia? Salah satunya adalah konseling lintas budaya, yaitu proses konseling antara konselor dan klien yang mempunyai budaya yang berbeda. Perbedaan budaya itu bisa mengenai nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Konselor harus paham dan mengerti budaya dari klien. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi ketika proses konseling berjalan. Apabila konselor sudah paham dan mengerti siapa kliennya, maka akan sangat membantu dalam proses konseling selanjutnya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, beberapa terapi spiritual berbasis Islam dalam mengatasi gangguan kecemasan. Beberapa terapi spiritual berbasis Islam dapat membantu dalam mengatasi gangguan kecemasan. Antara lain, pertama ada mandi taubat, yaitu proses pencegahan dan pengobatan bagi kesehatan mental, salah satunya gangguan kecemasan. Dalam proses mandi, menggunakan air dingin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menguatkan sistem saraf, serta meningkatkan tahap beta endorfin dalam aliran darah. Air dingin berpengaruh juga pada peningkatan metabolisme tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Adapun sholat taubat. Terapi sholat taubat disebut juga sebagai tazkiyatun al-nafs atau penyesuaian jiwa dalam aktivitas spiritual, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi taubat ini dapat mempengaruhi efek psikologis serta mampu mengendalikan diri dengan baik, serta memiliki pengaruh kuat dalam menenangkan hati terhadap gangguan kecemasan.
Karena konsep psikoterapi spiritual Islam dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan, mencegah dan menenangkan gangguan kecemasan. Ketiga, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi baik, susah maupun senang. Sebab dengan mengingat Allah maka akan mendapatkan ketenangan bagi pengamalnya. Zikir dalam jangka pendek mampu memulihkan perasaan depresi, gangguan kecemasan, serta stres pada pasien jantung koroner. Yang kelima ada bersabar. Yang keenam ada berbaik sangka dan berikhtiar. Dan terakhir banyak berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.